Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan kegiatan coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Hidayati. Saya Utami. Saya Rusida. Kita mulai dengan kegiatan coaching. Assalamualaikum, selamat siang Bu Tami. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Nurul. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, baik juga Ibu. Baik Bu, hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya Bu? Iya Bu. Tetapi sebelum kita mulai praktik coaching, akan kita lihat dulu untuk rubrik penilaiannya, dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu buat Bu Tami sebagai coach. Dari rubrik penilaian yang akan saya amati terlebih dahulu adalah alur tirta, di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, pertanyaan saya, kompetensi apa yang akan Ibu Tami kembangkan pada praktik coaching kita saat ini? Baik Bu, terima kasih untuk kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu. Ketiga kompetensi tersebut akan Ibu munculkan semua ya Bu? Iya Bu, akan saya munculkan semua, tapi saya akan lebih fokus untuk memberikan pertanyaan berbobot. Baik Bu. Dengan pertanyaan yang berbobot tersebut, apa indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Untuk indikator yang saya harapkan, saya mengharapkan dengan adanya 3 indikator yang dimunculkan, terutama dengan pertanyaan berbobot, sebagai coach, saya akan dapat membantu coachi menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bu. Kita mulai aja praktik coaching kita ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Bu Rus, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Tami, saya sehat walafiat. Bu Tami sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah, sehat juga Bu. Terus kemarin katanya ada yang mau dibicarakan sama saya ya? Iya Bu, ini ada yang mau saya bicarakan. Ada permasalahan ini Bu tentang siswa saya. Kesalahannya apa ya Bu? Nah, ini Bu, permasalahannya itu waktu saya mengajar, ada siswa saya itu yang sering sekali terlambat masuk kelas. Jadi masalah yang Ibu hadapi di kelas. Sekarang ini ada siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran karena terlambat masuk kelas Bu. Iya Bu, nah itulah Bu permasalahan yang saya hadapi sekarang di kelas. Saya sih sudah menanyakan alasannya kenapa sering terlambat masuk kelas. Nanti kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Yang saya ingin dapatkan sih Bu setelah percakapan kita ini mendapatkan solusi yang terbaik mengenai permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya itu ingin bagaimana sih caranya supaya siswa saya itu bisa disiplin, jadi tidak akan terlambat masuk kelas lagi. Oh, begitu. Artinya Ibu ingin siswa Ibu disiplin dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan tidak terlambat masuk kelas lagi ya Bu. Iya Bu. Menurut Ibu, kira-kira bagaimana mengatasinya? Seperti apa Bu? Menurut saya akan
mengatasinya dengan memberitahu untuk disiplin, yaitu dengan mentaati kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Jadi agar tidak terlambat, masuk ke dalam kelas dan juga memiliki kesadaran diri bahwa jika terlambat itu sudah tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang kami sepakati. Nah, seperti itu, Bu. Jadi menurut Ibu, disiplin itu artinya harus menaati kesepakatan kelas dengan tidak terlambat masuk kelas. Kira-kira menurut Ibu yang menyebabkan murid Ibu tersebut lambat masuk kelas sehingga tidak disiplin, kira-kira apa ya, Bu? Nah, awalnya yang saya saya rasa itu adalah membuat siswa itu tidak disiplin atau terlambat pada saat pembelajaran itu adalah karena kurangnya kesadaran diri dan juga siswa tersebut itu kurang komunikasi. Jadi kurang berkomunikasi dengan wali kelasnya Oh, gitu, Bu. gitu. Menurut Ibu, dari hal tersebut, apa yang akan Ibu lakukan agar siswa tersebut tidak terlambat lagi? Nah, yang saya akan lakukan, yang pertama saya akan memanggil siswa tersebut. Jadi saya akan panggil, kemudian saya akan mengintegrasikan pembelajaran KSE, yaitu dengan metode stop. Jadi saya agar siswa saya itu bisa mengelola perasaannya dulu sebelum mengutarakan semuanya. Nah, kemudian saya akan menanyakan kepada siswa tersebut, mengapa dia sering terlambat ke sekolah atau masuk kelas. Nah, kemudian juga saya akan memberikan arahan-arahan agar siswa tersebut tidak terlambat lagi. Kemudian di sini juga saya akan berkolaborasi. Nah, di sini saya akan berkolaborasi dengan wali murid tentang permasalahan ini, gitu Bu. Jadi yang Ibu lakukan untuk mendisiplinkan siswa adalah dengan memanggil anak tersebut dan berkolaborasi dengan wali murid. Iya Bu. Nah, benar sekali, Bu. Jadi beberapa langkah nanti yang akan saya lakukan. Nah, selain itu juga nanti saya akan eh, bisa berkolaborasi juga dengan guru BK, gitu, Bu. Di antara langkah tersebut, kira-kira langkah yang mana dulu yang akan Ibu lakukan dan siapa saja yang akan terlibat? Nah, di sini langkah yang paling saya ingin lakukan, yang pertama itu memang adalah mengintegrasikan metode stop itu, Bu. Kemudian saya itu akan menggali nih, kenapa si anak ini eh, sering sekali terlambat masuk kelas, karena jika dia terlambat masuk kelas, maka dia akan terlambat untuk mendapatkan pembelajaran yang sudah saya ajarkan. Kemudian saya juga akan memberikan arahan-arahan. Nah, seperti kedisiplinan tadi dengan cara mengingatkan kembali kesepakatan-kesepakatan kelas yang sudah kami buat bersama-sama di dalam kelas. Nah, kemudian juga saya akan berkolaborasi dengan guru BK seperti yang saya sampaikan tadi dan untuk memberi arahan tambahan seperti itu, Bu. Berarti Ibu akan melakukan hal tersebut dengan melibatkan guru BK. Iya, Bu. Iya, Bu. Dan tadi saya dengar juga Ibu akan mengingatkan kesepakatan kelas. Iya, Bu, betul sekali. Jadi saya akan mengingatkan kesepakatan kelas itu dan juga berkolaborasi dengan guru BK dan wali murid agar dapat mengurangi ketidakdisiplinan pada siswa dan bisa menyelesaikan masalah ini, Bu. Menerapkan langkah-langkah agar siswa Ibu disiplin dan tidak terlambat dalam mengikuti pelajaran di kelas Ibu. Ibu melibatkan teman sejawat, wali murid. Berarti Ibu akan melakukan hal tersebut dengan melibatkan guru BK ya Bu. Dan tadi saya juga dengar Ibu akan mengingatkan kesepakatan kelas. Iya, Bu. Betul sekali, Bu. Jadi nanti saya akan mengingatkan kesepakatan kelas, kemudian saya juga berkolaborasi
dengan guru BK. Kemudian nanti saya juga akan dengan BK tersebut saya akan memanggil wali murid. Jadi agar bisa menyelesaikan masalah ini, Bu. Baik Bu, untuk menerapkan langkah-langkah agar siswa Ibu disiplin dan tidak terlambat dalam mengikuti pembelajaran di kelas Ibu, melibatkan teman sejawat, wali murid. Ya Bu, dari Iya, Bu. percakapan kita apa saja yang Ibu bisa ambil? Yang saya bisa ambil, Bu, dari percakapan kita ini, agar siswa disiplin dalam mengikuti pembelajaran itu dan tidak terlambat untuk masuk kelas, kemudian tidak tertinggal pembelajaran. Saya akan mengintegrasikan pembelajaran KSE dalam setiap pembelajaran saya. Kemudian saya juga akan terus terus memberi semangat motivasi kepada siswa saya. Nah, kemudian juga nanti saya akan selalu bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang terkait yang bisa memberikan arahan-arahan untuk siswa saya. Dan siswa saya nanti tidak akan terlambat lagi, kemudian juga nanti dia tidak akan tertinggal dalam pembelajaran. Seperti itu, Bu. Baik sekali Bu Rus, kira-kira kapan Ibu mulai diterapkan? Rencananya sih sesegera mungkin ya, Bu. Jadi saya tidak akan berlarut-larut karena ini sudah sangat sering, tidak 1, 2 kali atau 3 kali, sangat sering dia memang tidak terlambat masuk ke kelas. Jadi rencananya saya akan mulai menerapkannya dari besok, Bu. Baik Bu, bagus sekali itu Bu. Sepertinya Ibu sudah menemui titik temu terhadap permasalahan yang Ibu hadapi. Mau lagi ya? Iya, Bu. Baik, Bu. Mau digoreng lagi? Sama-sama Bu Rus. Ya, terima kasih banyak Bu ya waktu yang sudah sempatkan kepada saya untuk bisa mendengarkan permasalahan saya. Iya Bu, kalau begitu saya pamit undur diri ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Tami. Saya tadi sebagai observer telah melihat percakapan antara Bu Tami dengan coachingnya ya. Alhamdulillah sebagai pengamat pada percakapan coaching yang sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah sangat tampak dan tercapai dengan baik. Sudah ada tujuan yang jelas, sudah ada identifikasi dari permasalahan yang ingin diselesaikan, sudah ada rencana aksi untuk menyelesaikan masalah, dan ada tanggung jawab untuk berkomitmen dalam penyelesaian masalah tersebut. Untuk hasil observasi saya seperti itu, Bu. Nah, berikutnya ada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu kami selaku coach. Dari indikator yang Ibu sampaikan tadi, Ibu ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, pertanyaan berbobot yang sudah Ibu ajukan tampak sekali. Tetapi yang ingin saya tanyakan, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan bagaimana itu, Bu? Baik Bu, untuk indikator sudah ada beberapa pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan dan berhasil. Tadi coaching sudah berhasil menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan ide-ide baru yang terpikirkan juga muncul Bu, sehingga coaching merasa terbantu sekali. Iya, luar biasa Bu Tami ya. Selanjutnya, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Saya akan lebih mendalami lagi proses coaching sesuai alur Tirta, Bu. Iya, tetap semangat Bu Tami ya dalam mempraktikkan coaching ini dengan alur Tirta. Nah, alhamdulillah kita sudah mempraktikkan coaching dengan baik. Semoga praktik coaching ini bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Terima kasih atas segala perhatiannya. Iya Ibu, sama-sama. Terima kasih banyak Ibu.
Ya Ibu, sehat-sehat Bu ya. Ya, baik. Kita akan mulai praktik coaching yang ketiga yang diperankan oleh saya sebagai coach Nurul Hidayati. Saya Utami sebagai coaching. Saya Brusida sebagai pengamat atau observer. Oke, baik. Ya, baik. Kita mulai ya. Silakan Ibu Rusida sebagai observer. Iya, baik. Assalamualaikum, Bu Nurul. Waalaikumsalam Ibu Rus. Iya, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, saya juga alhamdulillah sehat walafiat. Begini, Bu Nurul, hari ini kan Ibu mau melakukan coaching. Nah, kemudian kan sebelum Ibu melakukan coaching ini nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Nurul. Bagaimana, Bu? Apakah Ibu Berarti Ibu akan melakukan hal tersebut dengan melibatkan guru BK ya Bu. Dan tadi saya juga dengar Ibu akan mengingatkan kesepakatan kelas. Iya, Bu. Betul sekali, Bu. Jadi nanti saya akan mengingatkan kesepakatan kelas. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan guru BK. Kemudian nanti saya juga akan dengan BK tersebut, saya akan memanggil wali murid. Jadi agar bisa menyelesaikan masalah ini, Bu. Baik Bu, untuk menerapkan langkah-langkah agar siswa Ibu disiplin dan tidak terlambat dalam mengikuti pembelajaran di kelas Ibu, melibatkan teman sejawat, wali murid. Ya Bu, dari Iya, Bu. percakapan kita apa saja yang Ibu bisa ambil. Yang saya bisa ambil, Bu, dari percakapan kita ini, agar siswa disiplin dalam mengikuti pembelajaran itu dan tidak terlambat untuk masuk kelas, kemudian tidak tertinggal pembelajaran. Saya akan mengintegrasikan pembelajaran KSE dalam setiap pembelajaran saya. Kemudian saya juga akan terus memberi semangat motivasi kepada siswa saya. Nah, kemudian juga nanti saya akan selalu bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang terkait yang bisa memberikan arahan-arahan untuk siswa saya. Dan siswa saya nanti tidak akan terlambat lagi, kemudian juga nanti dia tidak akan tertinggal dalam pembelajaran. Seperti itu, Bu. Baik sekali Bu Rus. Kira-kira kapan Ibu mulai diterapkan? Rencananya sih sesegera mungkin ya, Bu. Jadi saya tidak akan berlarut-larut karena ini sudah sangat sering, tidak 1, 2 kali atau 3 kali, sangat sering dia memang tidak terlambat masuk ke kelas. Jadi rencananya saya akan mulai menerapkannya dari besok, Bu. Baik Bu, bagus sekali itu Bu. Sepertinya Ibu sudah menemui titik temu terhadap permasalahan yang Ibu hadapi. Mau lagi ya? Iya, Bu. Baik, Bu. Mau digoreng lagi? Sama-sama Bu Rus. Ya, terima kasih banyak Bu ya waktu yang sudah sempatkan kepada saya untuk bisa mendengarkan permasalahan saya. Iya Bu, kalau begitu saya pamit undur diri ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Tami. Saya tadi sebagai observer telah melihat percakapan antara Bu Tami dengan coachingnya ya. Alhamdulillah sebagai pengamat pada percakapan coaching yang sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah sangat tampak
dan tercapai dengan baik. Sudah ada tujuan yang jelas, sudah ada identifikasi dari permasalahan yang ingin diselesaikan, sudah ada rencana aksi untuk menyelesaikan masalah, dan ada tanggung jawab untuk berkomitmen dalam penyelesaian masalah tersebut. Untuk hasil observasi saya seperti itu, Bu. Nah, berikutnya ada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu kami selaku coach. Dari indikator yang Ibu sampaikan tadi, Ibu ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, pertanyaan berbobot yang sudah Ibu ajukan tampak sekali. Tetapi yang ingin saya tanyakan, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan bagaimana itu, Bu? Baik Bu, untuk indikator sudah ada beberapa pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan dan berhasil. Tadi coaching sudah berhasil menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan ide-ide baru yang terpikirkan juga muncul Bu, sehingga coaching merasa terbantu sekali. Iya, luar biasa Bu Tami ya. Selanjutnya, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Saya akan lebih mendalami lagi proses coaching sesuai alur Tirta, Bu. Iya, tetap semangat Bu Tami ya dalam mempraktikkan coaching ini dengan alur Tirta. Nah, alhamdulillah kita sudah mempraktikkan coaching dengan baik. Semoga praktik coaching ini bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.